just like a rain. Wash me clean, I'll never be the same. You pour on me, just like a rain, just like a rain. Halo semuanya, it's me Lucy Parang, welcome back to my channel. Kalian udah lihat kan tadi aku habis eyelash extension. Aku itu bukan tipikal orang yang suka dandan menor sih. Tapi untuk urusan bulu mata, aku cukup picky dan tricky. Maksudnya, kalaupun aku mau pakai bulu mata palsu atau enggak extension, aku pasti milih. Dan aku nggak pernah di salon lain selain di Wonderbell. Dan kebetulan aku lagi bersama Mita dari Wonderbell. Kenalkan dulu. Aduh, ceritanya ya. Dia malu-malu ya, gemes ya. Ya, jadi gini Mit, thank you banget udah diajak main-main ke Wonderbell. Dan Wonderbell ini baru pindah tempat dan kalian bisa lihat kan tempatnya lucu banget. Very girly ya. Iya, cewek banget ya. Cewek banget. Ya, dan tadi itu aku habis extension untuk tipikal bulu mata yang istilahnya aku banget lah, which is natural. Gitu kan, kalau kalian lihat bulu mataku nggak kayak too much gitu, kayak untuk kayak everyday. Tapi aku sebenarnya pengen tanya Mit, sebenarnya di Wonderbell itu selain extension bulu mata tuh ada apa aja sih? Sebenarnya kalau di Wonderbell sendiri, eyelash extension, selain eyelash extension kita ada nail art, ada sulam alis juga, terus kemudian kita ada blow dry, dan ada make up juga. Oh, banyak ya sebenarnya ya? Lumayan. Kayak aku baru coba eyelash extension nih berarti. Terus kalau dari segi, kita ngomongin langsung aja nih ya ke spesifik ke eyelash extension dari Wonderbell. Kalau yang gue lihat itu semua yang pernah gue coba itu very natural. Cuman sebenarnya ada nggak sih yang lebih heboh gitu? Karena kalau misalnya gue lagi pakai, orang pada Cil, bulu mata lo extension di mana? Bagus banget. Itu bisa nggak sih lebih tebel gitu? Sebenarnya bisa nggak sih? Sebenarnya bisa. Jadi tipe orang kan beda-beda. Kalau kayak Icil kan senangnya natural banget kan. Tapi ada juga banyak yang datang ke kita senangnya juga yang tampil glamour, tampil cetar. Jadi kita punya banyak ketebalan juga dari segi bulu dan panjangnya juga berbeda-beda. Jadi mulai dari 8 mm sampai ke 14 mm. Kemudian tebalnya pun juga ada dari 0,15, 0,18 dan ada 0,2 mm. Oke. Jadi sebenarnya panjangnya itu juga bisa bervariasi juga. Tergantung orangnya suka yang mana ya. Kan ada juga yang mereka kepengennya tampil seperti pesta, tapi hari-hari juga ada yang datang ke situ mau dibuat seperti itu. Kalau bentuknya gimana? Kalau yang sekarang ini kan tipikalnya lebih panjang di tengah ya. Iya. Tapi sebenarnya ada nggak sih tipikal pemasangan yang lain? Kalau Icil kan senangnya round. Kalau selain round sebenarnya kita bisa juga buat cat eye. Oh, cat eye. Ting ting. Terus ada juga selain cat eye, kita juga ada tipe doll. Jadi ada yang ujungnya sedikit agak lebih panjang. Jadi kita ada beberapa macam gaya. Ya. Oke. Terus kayak misalnya ini kan kurang lebih gue udah pakai si eyelash extension dari Wonderbell ini kurang lebih sebanyak 3 kali kan, ini yang ketiga. Tapi sebenarnya ada nggak sih aftercare yang istilahnya disarankan oleh Wonderbell? Kalau gue sendiri sebenarnya ada sih rutinitas yang sehari-hari gue lakukan pada saat gue eyelash extension. Cuman ada nggak sih yang disarankan sama Wonderbell, apa aja sebenarnya aftercare-nya? Oke, jadi pertama setelah kita pasang, dicoba untuk 12 jam pertama jangan langsung kena air. Oh, oke. Jadi mandinya hati-hati aja, karena itu untuk bikin lemnya lebih tahan. Terus untuk hari-harinya sebenarnya kita bisa pakai lash essence. Oke. Jadi itu kayak untuk nge-lock bulu mata kita untuk selalu cetar dan tidak berantakan. Oke, biar lebih kuat juga ya lebih kayaknya kuat, ya. Jadi dia akan lebih juga mempertahankan si lemnya itu sendiri. Oke. Itu udah gue lakukan. Lanjut ya, terus apa lagi? Kalau untuk makeup gimana? Ngebersihin makeup gimana? Bersihin makeup juga gampang. Sebenarnya kita tinggal turunin tahan bulu matanya kita ke bawah. Terus kita pakai cotton bud, pakai oil remover juga nggak apa-apa. Asal jangan kenain akar bulu matanya aja. Sebenarnya that easy, that simple. Oke. Terus kenapa sih kok banyak orang yang ngeluh kalau misalnya pakai bulu mata palsu extension, maksudnya cepet rontok, banyak yang rontok. Kok gue rontok ya? Itu sebenarnya rata-rata tuh sebabnya apa?
Sebenarnya kalau dibilang rontok, bulu mata sendiri kita juga punya siklus untuk rontok. Tapi masalahnya adalah karena udah pakai eyelash extension, jadi orang berpikir oh kayaknya rontok gara-gara eyelash extension. Padahal enggak, saya sendiri aja udah jadi user eyelash extension udah 2 tahun dan tidak ada kenapa-napa. Iya sih, so far gue sendiri pakai eyelash extension udah 3 kali sih, so far masih banyak-banyak aja ya alhamdulillah. Cuma sih kayak balik lagi ke perawatan aftercare-nya ya. Perawatan aftercare, ya. Bener, perawatan setelahnya kita gimana sih untuk terhadap si bulu mata kita, gitu. Jadi kalau seandainya orang, teman-teman semua mau datang ke Wonderbear, sebenarnya lokasinya di mana, Mit? Coba ceritain. Jadi kita lokasinya ada di tengah kota Jakarta, di daerah Setiabudi Kuningan, di Jalan Setiabudi 3 nomor 11A. Untuk Instagramnya kalau nggak salah Wonderbear Beauty. @WonderbearBeauty. Jadi ini aku bisa bilang nih bukan endorse ya, karena aku di sini emang selalu di sini. Maksudnya nggak pernah di tempat lain. Kalau nggak percaya silahkan tanya sama teman-teman aku ataupun cek Instagram aku, pasti aku selalu di Wonderbear Beauty karena memang aku sih jujur aja nih Mit ya, selalu apa ya, mendapatkan pertama servisnya oke, yang kedua pemasangannya itu ringan gitu loh, jadi nggak bikin bulu mata tuh kayak capek dan berat gitu. Dan thank you banget loh Mit udah menemani video kali ini. Yeay. Ngomong-ngomong ini dulu desain dekorator aku pas nikah. Oke, ntar habis ini aku akan tunjukin ke kalian gimana proses aku membersihkan heavy makeup dengan menggunakan remover tapi dengan pakai eyelash extension. Karena kan kalian banyak banget yang pengen tahu proses aku ngebersihin makeup gimana, so jangan kemana-mana. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke kalian rutinitas yang biasa aku lakukan kalau aku sedang dalam kondisi eyelash extension. Jadi satu hal yang kalian harus ingat, kalau kalian pakai eyelash extension bukan berarti kalian nggak bisa pakai makeup, nggak bisa pakai heavy makeup, nggak bisa pakai eyeliner ataupun lainnya. Itu tetap bisa dilakukan. Yang penting adalah kalian harus ngebersihin dengan benar. Jadi di sini aku punya 2 tipikal cleanser. Satu ini yang oil base, yang kayak ada 2 warna gitu. Yang pertama ini ada yang water base. Mungkin kalau kalian nggak punya ini, kalian bisa cari Bioderma. Bioderma tuh water base. Kalau ini ya standar lah ya, kayaknya hampir setiap brand punya yang ini. Jadi sebenarnya kalian bisa pakai dua produk ini sih. Cuman kalau kalian menggunakan yang tipenya oil base, kalian harus lebih hati-hati. Jadi biasanya ini aku pakai untuk menghilangkan makeup yang tipikalnya waterproof gitu. Jadi biasanya untuk wajah, aku akan pakai ini dulu, aku hapus dulu wajahnya dengan menggunakan si water base. Baru kemudian aku masuk ke oil base. Jadi biasanya aku akan menggunakan cotton bud. Dan untuk bagian eyelinernya, biasanya aku selalu naruh tangan ini di bawah kayak gini, kemudian di bagian cotton bud yang ada remover yang ada oilnya, aku pelan-pelan angkat ke atas. Jadi bukan ke bawah, tapi ke atas, pelan-pelan aja. Intinya sabar ya Bu ya, supaya tetap cetar ya selama sebulan penuh, pelan-pelan. Cuman kalau seandainya kalian nggak begitu kepengen ribet, sebenarnya sih kalian mungkin bisa hindari penggunaan eyeliner yang waterproof. Jadi biasanya kalau aku lagi pakai eyelash extension gini, aku prefer pakai eyeshadow hitam yang aku pakai buat seakan-akan dia sebagai garis aja. Karena sebenarnya kan kalau kalian lihat tanpa pakai eyeliner pun sebenarnya si eyelash extension ini sudah bisa membentuk garis mata. Jadi itu sebenarnya udah bikin mata kalian terlihat lebih terdefinisi. Kemudian aku juga selalu menyisir. Jadi bukan hanya rambut yang disisir, bulu mata kita juga disisir supaya nggak kusut yang pasti. Dan yang kedua supaya terlihat lebih rapi. Kadang-kadang kalau eyelash extension karena dia sebenarnya bukan bulu mata asli kita, kadang-kadang dia bentuknya tuh suka agak nakal, maksudnya suka agak berantakan gitu ya. Nah makanya supaya lebih cantik, biasanya aku sisir. Dan kadang-kadang kalau misalnya kalian pakai eyelash extension, kalian suka ada yang melintir. Melintir itu dalam arti harusnya kan bulu mata begini, dia melintir ke bawah. Nah itu caranya adalah dengan sisir ini. Kita sisir ke atas supaya jadi ngarahnya ke atas. Jangan dicabut ya Bu. Aku pernah coba cabut, sakit rasanya. Jadi jangan dicoba. Dan yang berikutnya adalah aku selalu menggunakan eyelash essence dan juga serum. Jadi sebenarnya ini banyak sih brand-brand di luar yang suka mengeluarkan ini. Ini aku beli di Wonderbear-nya dan harganya cukup affordable. Kalian bisa langsung datang aja ataupun kalian bisa pesan via Instagram maybe. Nah yang ini tuh eyelash essence, jadi dia dipakai setiap hari, kayak pakai maskara aja sih biasa. Nah, ini tuh fungsinya untuk memperkuat
si bulu mata supaya istilahnya nggak cepet rontok, tetap bagus lah. Dan si serum ini dia bentuknya kayak ini Bu, kok ibu-ibu ya? Bentuknya kayak apa namanya, eyeliner cair. Dan ini dipakai biasanya adalah 2 minggu sebelum kita melakukan retouch. Biasanya disarankan itu retouch setelah 1,5 bulan karena pasti udah bolong-bolong kan. Cuman kalau kalian mengikuti semua step-step yang aku lakukan, yang notabene aku udah pernah lakukan, itu bisa bertahan 2 bulan masih bagus. Cuman aku sharing aja, kemarin itu aku ke Iceland yang notabene itu banyak banget angin, air, hujan, es, segala macem, dan itu aku stay more than a month dan itu masih oke. Jadi kalau kalian lihat, mungkin kalian bisa lihat video vlog aku yang kemarin di Iceland, kalian pasti notice itu bulu mata aku lebih cetar gitu karena itu aku pakai extension tanpa mengikuti semua step-step dan tetap oke hasilnya. Jadi sekarang aku akan nunjukin ke kalian kalau aku pakai heavy makeup dan gimana cara aku menghilangkan makeupnya dengan menggunakan semuanya ini. So, kita langsung aja. Yes, kalian udah lihat sekarang mataku penuh dengan makeup warna-warni, eyeliner, dan aku akan nunjukin ke kalian biasanya aku remove makeup khususnya buat mata tuh kayak apa. Jadi aku biasanya pertama akan pakai remover yang water base dulu dengan harapan bisa keangkat semuanya. Cuman kalau nggak keangkat barulah kita pakai si oil base gitu. Jadi biasanya aku menggunakan kapas. Terus aku akan hilangkan bagian yang di pinggir-pinggir sini dulu. Kemudian atas sini. Jadi sebisa mungkin kita hilangin apa sih bagian eyeshadow dulu deh. Terus kalau kita mau bersihin eye makeup khususnya di bagian bawah, kalau kita mau bersihin kita tariknya ke atas, jangan ke bawah, biar nggak turun matanya. Ini adalah bagian yang mungkin bisa dibilang semua orang paling sulit, yaitu bagian eyeliner, karena rata-rata eyeliner itu waterproof kan. Nah, begitu bagian eyeliner kita menggunakan cotton bud. Di sini cotton bud yang aku pakai bentuknya yang satu pipih, yang satu runcing. Cuman kalau kalian nggak punya juga nggak masalah sih. Aku pakai ini untuk bagian-bagian yang lebih ke dalam. Terus bagian ini biasanya aku pakai buat narik si eyelinernya supaya kotorannya nggak ke bawah. Jadi aku akan pakai si oil remover. Kemudian aku akan tarik dari atas. Pelan-pelan, nggak usah keburu-buru. Bagian yang lancip ini biasa aku pakai buat bagian-bagian yang masuk ke dalam line bulu mata. Jadi aku akan menarik ke atas. Si eyeliner ini tuh cukup apa ya, cukup waterproof. Jadi bisa dibilang tanpa bulu mata palsu extension pun dia susah dihilangin gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya tipikal eyeliner yang kayak gitu, pelan-pelan aja, jangan dipaksa untuk dikunyang lama-lama rontok. Yang rontok bukan hanya bulu mata extension kalian, tapi bulu mata aslinya juga rontok. Jadi pelan-pelan aja. Dan aku biasanya akan narik si cotton budnya ke bawah. Dan kemudian aku akan pakai water base untuk ngangkat. Di sini kalian bisa lihat bagian mana yang masih ada sisa eyelinernya. Biasanya aku akan tarik hanya di bagian yang masih ada eyeliner. Jadi misalnya kayak di bagian sini masih ada, aku akan tarik. Kalau kalian lihat sekarang udah jauh lebih bersih. Dan terakhir sebelum selesai aku akan menggunakan lagi water base. Intinya sih sebenarnya balik lagi sih water base, oil base, water base, oil base sampai mata kalian benar-benar bersih. Kalau misalnya cuci muka pun banyak yang salah. Kalau kita cuci muka pakai eyelash extension tuh banyak yang ke atas gitu loh, apa sih, dikunyang-kunyang gitu. Tapi kalau aku biasanya kalau misalnya pakai facial wash, begitu aku pijat di bagian mata, aku akan apa sih namanya, sapu airnya ke bawah bukan ke atas. Jadi kalau kita sapu kita ke bawah gini, itu akan bikin extension kita lebih awet dibanding kita begini. Jadi kalau kita ngelap apa namanya, ngelap air di muka ke bawah bukan ke atas, ke bawah pelan-pelan gitu. Agak repot untuk orang, tapi ya kalau kita mau extension kita awet, itu caranya. Aku akan lanjutkan ngebersihin bagian sebelah kiri dengan step yang sama.
Tada, akhirnya bersih. Intinya sih kalau misalnya untuk urusan ngebersihin makeup, terutama buat yang waterproof, intinya sih sabar-sabar aja. Sebenarnya sih kalian bisa sih nggak sabar, ngapusnya cepat, cuman itu akan merusak extension kalian dan itu sayang. Jadi aku biasanya untuk supaya lebih awet, aku jarang banget pakai eyeliner yang setebel tadi. Cuman biasanya aku pakai itu cuma kalau ada acara-acara tertentu. Jadi biasanya kalau untuk harian, aku bahkan cenderung jarang pakai eyeliner karena sebenarnya si extension ini tuh sudah bisa membentuk garis mata. Jadi mata udah kesannya kayak pakai eyeliner gitu. Itu aja sih dari aku untuk eyelash extension. Semoga info-info yang tadi aku berikan dan juga tips-tips yang aku share berguna buat kalian yang sudah pakai eyelash extension ataupun baru mau coba. Semoga terbantu, semoga bermanfaat. Apalagi ya? Udah sih itu aja. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.